Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas, bolehkah sih akuarium ikan mas koki diberi hiasan di bagian lantai berupa pasir malang, pasir silika, pasir malang merah, dan lain sebagainya teman-teman. Dan juga bolehkah ikan mas koki ini atau akuarium ikan mas koki ini diberi hiasan tanaman hidup untuk aquascape itu teman-teman ya. Nah, di sini saya akan jelaskan kelebihan dan kekurangan ketika kita ingin memberikan hiasan berupa pasir di lantai akuarium ikan mas koki teman-teman, ataupun memberikan tanaman hiasan seperti tanaman aquascape di akuarium ikan mas koki teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Bolehkah sih kita memberikan hiasan di lantai akuarium ikan mas koki kita berupa pasir malang, pasir silika maupun pasir malang yang berwarna merah? Dan juga bolehkah sih kita menggunakan tanaman aquascape atau tanaman hidup untuk ikan mas koki kita teman-teman? Nah, di sini saya akan jawab kelebihan dan kekurangan ketika kita memberikan pasir silika ataupun hiasan di lantai akuarium kita teman-teman. Nah, saya akan beberkan kelebihannya dulu ya teman-teman ya. Nah, ketika akuarium kita, akuarium ikan mas koki kita diberikan lantainya itu hiasan berupa pasir malang ya, tentu saja itu menambah keindahan dari akuarium kita teman-teman. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari penggunaan hiasan di akuarium ikan mas koki. Jadi akuarium kita itu seperti tampak lebih mewah ya, karena ada pasir-pasir di bagian lantai. Kemudian ada mungkin ditaruh bebatuan ya, atau kayu dan lain sebagainya, supaya kelihatan seperti di alam ikan mas kokinya ya. Nah, diberikan hiasan kayu, kemudian diberikan tanaman hias berupa tanaman hidup teman-teman. Nah, kelebihannya tadi akuarium kita akan semakin kelihatan mewah, indah, dan nyaman sekali untuk dipandang teman-teman. Nah, itu salah satu kelebihannya. Kemudian ya kemungkinan ya kelebihan yang kedua yaitu akuarium kita tampak seperti hidup teman-teman. Seperti hidup ini maksudnya di sini ya, ketika kita memandang akuarium kita itu seperti kita berada di alam si ikan mas koki ini teman-teman. Kita lihat aquascape ya. Aquascape itu kalau kita lihat ya, ikan kecil-kecil yang berenang itu bagaimana kita merasakan ya, kita melihat secara langsung ikan itu berada di alamnya teman-teman. Nah, seperti itu juga di akuarium ikan mas koki. Yang kelebihan kedua yaitu kita melihat akuarium kita itu seperti melihat ikan mas koki ini berada di alam hidupnya teman-teman. Itu kelebihan yang saya amati teman-teman. Nah, namun di antara kelebihan tadi tentu saja ada kekurangan ketika kita memberikan hiasan berupa pasir malang ataupun hiasan yang berada di lantai akuarium ikan mas koki teman-teman. Nah, ini kekurangan ini berdasarkan pengamatan saya teman-teman ya.
Nah, perlu kita ketahui ikan maskoki ini merupakan ikan yang boleh dikatakan banyak orang yaitu raja kotoran, teman-teman. Ikan ini ya ketika makan buang kotoran, ketika makan buang kotoran. Dan ikan ini juga tidak mengenal rasa kenyang, teman-teman. Jadi tidak mengenal rasa kenyang. Jadi kita kasih makan 5 menit kemudian kasih makan, dia akan makan terus, teman-teman. Dan sehingga ketika kita kasih makan terus-menerus, maka ikannya akan mengeluarkan kotoran. Kotoran tersebut ya akan mengendap di lantai akuarium kita. Nah, bayangkan kalau lantai akuarium kita itu terdapat pasir, teman-teman. Sehingga pasir itu ya, di dalam pasir itu terdapat kotoran ikan maskoki kita yang tidak tersedot oleh filter kita, sehingga kotoran yang mengendap tadi menjadi bom amoniak di akuarium ikan maskoki kita. Ya, banyak penyakit yang akan ditimbulkan dari amoniak tersebut, bisa jamur, kemudian ya timbulnya kutu, ya kutu jarum dan lain sebagainya, teman-teman. Kemudian ya penggunaan pasir di lantai akuarium ini ya, kalau filternya kurang baik ya, tidak bekerja secara maksimal, maka yang terjadinya adalah pasir yang tadinya berwarna hitam ya, pasir malang yang warna hitam akan menjadi hijau, teman-teman. Menjadi hijau dan tumbuh lumut, dan itu semua akan mengganggu dari kehidupan ikan maskoki, teman-teman. Itu adalah kekurangan yang nomor 2, teman-teman. Jadi banyak lumut di lantai akuarium kita, di pasir-pasir yang kita letakkan di akuarium kita tadi, teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu pasir ini ya lama kelamaan ya, seperti misalnya kita memberikan pakan ikan maskoki kita menggunakan pelet yang tenggelam, teman-teman. Nah, pelet tadi juga mengendap di dasar akuarium, sehingga ketika ikan maskoki kita mau mengambil pelet tersebut, maka mulutnya kemungkinan akan rusak, teman-teman, ataupun luka. Jadi ini pernah saya lihat di akuarium teman saya, dia menggunakan pasir malang yang berwarna hitam ya di akuarium 1 meternya. Nah, dia menggunakan pelet tenggelam, teman-teman, memberi makan ikan maskokinya. Dan lama kelamaan ikan maskokinya bibirnya robek, teman-teman, karena mungkin tergeser oleh pasir malang tadi ya, ataupun bersenggolan dengan pasir malang tadi, teman-teman. Nah, ini saya juga bahas penggunaan tanaman aquascape atau tanaman hidup di akuarium ikan maskoki. Sebenarnya kalau menurut saya itu kurang tepat, teman-teman, karena ya kita ketahui tanaman aquascape itu kan tanaman hidup, teman-teman. Jadi ikan maskoki ini juga sedikit banyak dia memakan tanaman hidup, teman-teman, seperti ya ikan maskoki makan brokoli dan lain sebagainya ya, atau sayur-sayuran ada juga ya. Jadi ini kejadian pernah saya lihat juga di akuarium teman saya itu, dia menggunakan tanaman seperti dedaunan, seperti background di akuarium saya ini, teman-teman. Jadi diletakkan di samping kayu di akuariumnya, teman-teman. Jadi ikan maskokinya itu memakan tanaman tersebut, teman-teman. Jadi keindahannya berkurang, teman-teman. Nah, tapi di sini saya memberikan pendapat berdasarkan pengalaman saya, teman-teman ya. Boleh mungkin teman-teman ingin meletakkan pasir atau memberikan hiasan berupa pasir malang ya di akuariumnya, kemudian memberikan tanaman aquascape di akuarium maskokinya, boleh-boleh saja, teman-teman. Tapi ada catatan yang harus teman-teman lakukan agar akuariumnya tetap jernih, ikannya sehat-sehat, dan juga tidak timbul bom amoniak pada akuariumnya. Yang pertama yang harus dilakukan,
gunakan media filter double atau dua teman-teman. Nah, misalnya yang satu menggunakan power head biasa atau media filter biasa, kemudian satu lagi menggunakan filter yang terletak di dasar akuarium. Apa itu? Kalau nggak salah under grapple atau apa itu, yang filternya itu terletak di bawah pasir teman-teman. Nah itu kan jadi kotoran-kotoran tadi juga terserap oleh filter yang berada di dalam atau di bawah pasir malang tadi teman-teman. Yang kedua, kita harus rutin mengganti airnya teman-teman. Nah misalnya kita penggunaan biasanya kita mengganti air akuarium kita seminggu sekali, ini bisa teman-teman ganti airnya 3 hari sekali teman-teman, 50% dikurangi dan ditambah lagi. Nah penggantian air akuarium ini bukan tanpa alasan, karena ya mungkin kotoran ikan tadi mengendap di dasar akuarium sehingga tidak tersedot dan menjadi bom amoniak. Jadi kalau misalnya kita ganti airnya, kemungkinan besar amoniak tadi tersedot juga oleh sipon alat penyedot air akuarium kita teman-teman. Mungkin itu saja video dari saya mengenai seberapa boleh atau tidak kita menggunakan pasir malang atau hiasan di lantai akuarium kita, dan penggunaan hiasan tanaman hidup untuk akuarium ikan mas koki. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.